guys, niat hati kita ini kan mau buka puasa pakai gulai kanguru sama gulai koala. Lah kok malah kita yang dijadikan bahan menu buka puasa guys. Aduh, parah. Hasilnya 4-0 ini gimana ceritanya nih abang gua pakein masih bisa di Epic Comeback ini. Masih ada waktu 20 menitan. Buat temen-temen jangan lupa buka puasa ya guys ya. Baru kali ini guys buka puasa tapi kok rasanya lemes banget ya. Padahal kalau kita buka puasa makan kan jadi kuat. Ini jadi lemes banget cuy. Tapi karena Indonesia kalah ya Kiki. Gimana? Saya juga pusing. Ada kita buru-buru datengin Pelupesi, cuman yang dimainin Nathan Con. Terus defense-nya kayaknya ngedown total. Gue nggak ngerti, gue nggak begitu paham instruksinya, gue bisa salah di situ. Lo mau bilang ini game pertama atau gimana? Cuman nggak 5-1 juga bos. Capek. Kita ini road to World Cup, lo nggak? Nih harusnya World Cup. Gue tunggu lawan Bahrain bener lo. Ya kurang ajar. Buruk, hasil yang buruk. Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romeni. 1 gol tapi gol yang cantik, dingin. Dari hasil yang buruk ini kita bisa melihat ada peluang kita punya striker baru yang keren dari sosok Ole Romeni. Ole Romeni bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan-tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali Ole Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan menurut SofaScore, Ole Romeni dapat rating hijau guys, 8.0. Dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari corner, kita tidak bisa menggagalkannya. Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang. Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali guys. Lini depan hanya Ole yang bisa dibilang bermain cukup impresif. Menurut kalian, apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan nanti melawan Bahrain? Komentarnya sikat. Padahal Sintayong juga ikut nobar loh antara timnas Indonesia melawan Australia loh. Malah hasil akhir mengecewakan coach. Kami nggak apa-apa kok coach. Sedih. Harusnya dengan materi pemain seperti ini yang istimewa ya kan, grade-nya istimewa, kualitasnya istimewa, dipegang Sintayong, gua yakin hasilnya lebih baik daripada yang sekarang ini. Dengan materi pemain seperti ini loh, apalagi Ole Romeni tadi mainnya bagus banget sumpah. Nih yang kalian pengenin kan total football, kan menguasai permainan, bermain tidak defense, bermain menyerang, tapi hasilnya apa skor? Yang kalian pengenin total football apa skor? Yang kalian pengenin menguasai pertandingan atau hasil akhir? Di sini kalian baru paham kan kenapa Sintayong kalau memakai formasi itu backnya 5 dan bermain counter attack atau menunggu musuh membuat kesalahan dulu. Terjawab kan dengan hasil seperti ini. Kita main terlalu terbuka, main total football, backnya 2, hasilnya seperti ini 5-1. Diketahuan Sintayong tuh, tinggalkan di kolom komentar ya. Comeback Sintayong, harus kita banyakin hashtag comeback Sintayong. Oke guys, kayaknya Indonesia sedang kecewa berjemaah ya. Kita harus mengakui kehebatan timnas Australia ya. Kita kalah dengan skor 5-1. Sebenarnya kita udah tampil baik di awal laga ya. Bahkan sempat mendapat hadiah penalti, namun gagal dikonversi menjadi gol oleh Kevin Dix. Nah, disinilah puncak mental pemain kita diuji ya. Setelah beberapa menit, giliran timnas Indonesia yang dihukum penalti dan berbuah gol kali ini. Tambah down lagi tuh mental para pemain. Pada akhirnya 5-1. Next game nggak ada alasan lain ya, kita harus bisa menang lawan Bahrain dan Cina. Lawan Jepang, target minimal harus seri ya, biar aman. Bisakah seri lawan Jepang? Semoga aja bisa ya. Karena kita melawan Jepang itu di pertandingan terakhir, dan otomatis kita berharap Jepang merotasi pemainnya, agar mereka lebih memainkan pemain-pemain yang sering berada di bangku cadangan, karena mereka sudah bisa dipastikan lolos ya ke Piala Dunia di pertandingan yang terakhir. Ya itu aja dari gua, share biar tahu dan jangan lupa di follow ya, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru tentang timnas Indonesia. Ekspektasi gue tuh kalau nggak seri ya menang tipis 1-0, kalau nggak 2-1 ya cewek. Nggak sampai ke bantai kayak gini, Wah,
Set dah ya, King Indo kalah 5-1 lawan Aussie coy. Ini definisi bener-bener dikulitin anjir, bener-bener dikulitin, dibantai. Ekspektasi gua tuh ya buka puasa pakai sate kanguru, bukan dibantai kayak gini, wah. Ya, King Indo kalah 5-1 coy ya sama Aussie. Set dah itu di menit 1 sampai menit 15 Indonesia bener-bener menjanjikan banget ya guys ya. Nyerangnya bagus, posisinya bagus, ngatur bolanya juga bagus. Bahkan tadi dapat penalti juga coy ya, tapi penaltinya miss. Kevin Dix ya grogi. Itu setelah Kevin Dix gagal penalti coy ya, buset dah ancur-ancuran, miskom semua. Tadi padahal di menit awal main bagus, tiba-tiba jadi bapuk lah anjir, jadi bapuk. Terus juga Nathan Joan ngelanggar pemain Aussie di kotak penalti. Terus Martin Paes udah berusaha segalanya juga tapi tetap aja kebobolan. Tapi jujur aja coy, gue kasihan banget sama Ole Romeni. Ole Romeni all in banget. Kerja keras banget itu Ole Romeni weh. Set dah ada di mana-mana, serba ada. Bahkan dia tadi nge-score 1 anjir. Aduh kalau kayak gini cara coy, ini bukan total football anjir, ini mah gagal total weh. Set dah. Ya, ini adalah rating-rating pemain King Indo yang dibantai sama Aussie cok. Dibantai 5-1 anjir, jujur aja masih nyesek gua anjir. Set dah, kita mulai dari Martin Paes ratingnya 5,0 cok. Martin Paes udah berusaha anjir ya. Pemain Aussie-nya jago-jago semua anjir. Aduh ini jujur aja coy, ini rating bisa orange semua gini tuh ya. Miskom semua anjir, miskom semua chemistry-nya. Kagak ada chemistry mereka semua weh. Set dah 5,0 gitu ya Martin Paes. Dan di sini Kevin Dix performanya malam match tadi gitu ya. Kurang coy Kevin Dix coy ya. Dia 1 assist dan juga penaltinya miss ya guys ya. Rating 0,7. Kak Kev, semangat Kak Kev ya. Terus juga Messi Legers rating 0,3. Oke lah gitu ya. Bang Jai juga kurang banget match kali ini coy, 5,8. Verdong GG coba Verdong GG kelas Verdong bisa 6,3 deh ya. Dan baru pertama kali gue ngeliat Verdong sampai orange kayak gini ya gitu ya. Dan ada Dean James juga. Wah dia ngebut banget coy ya. Di kiri tuh set ya, dia naik turun pinter banget. Dean James aja ya 6,2. Oke lah gitu, Dean James 6,2 ya gitu ya. Dan juga nih Nathan Joan rating 0,0. Kurang Nathan Joan nih coy ya. Profesor nih bisa, lu jujur ini profesor dia dapat rating 5,9 tuh ya. Dia ditempel coy, yang lu tahu sendiri gitu ya, yang ngatur tempo permainan kan si profesor gitu ya. Profesor ditempel ya kelar lah anjir. Dan juga Marceng gitu 6,2. Kurang juga match skill nih. Dan juga nih Ole Romeni cok, gendong-gendong pisan 1 gol. Dia ada di mana-mana. Buset tadi calon jagoan gue ini mah Ole Romeni weh. Dan juga El Clemmer ya guys. El Clemmer kurang banget di match kali ini weh. Set dah. Dan ini rating pemain Aussie ya. Tuh ijo-ijo semua anjing. Si Irpinnya 9,0 anjir. Si skema anjing. Set dah, jujur aja masih nyesek gue weh. Ya, itulah faktanya. Saya selalu mengatakan 10 atau 15 menit pertama itu begitu menentukan. Kita dapat penalti sebetulnya. Ya, ketika terus dijatuhkan. Tetapi ya bola memang budak. Kenapa Kevin Dix yang ambil ya? Saya berharap bisa Tom Haye, Rafael Marcelino mungkin yang mengambilnya. Nah, ini 4-3-3 ternyata terlihat ya. Dan sayangnya Dean James, kemudian juga Messi Legers, bahkan juga Kevin Dix ya, itu terlalu banyak naik sehingga 4-3-3-nya tidak terlalu kelihatan. Vertong juga ikut terpengaruh naik. Mudah-mudahan nanti ada duet Rizky Ridho dengan Jay Jazz barangkali ya. Kalau masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Tapi sekali lagi, ini adalah fakta sepak bola. Di 10-15 menit pertama Anda harus manfaatkan. Dan pertahanan kita utamanya dari sebelah kiri begitu gampang tereksplorasi tadi ya. Karena keinginan ofensif dengan 4-3-3 gitu ya. Sementara demikian cukup menyedihkan. Tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan seluruh penonton Indonesia di sini yang merah ini masih tetap meneriakan Indonesia Garuda Garuda. Saya masih percaya sama kalian. Semangat. Back. Fallback. Yuk. Masih ada asa untuk kita tampil ke Piala Dunia. Yuk, fallback.
Jujur, secara permainan sebenarnya Mimin puas, sangat atraktif, sangat enak ditonton, bola itu ngalir banget. Tapi menurut Mimin di sini Patrick Kluivert melakukan satu kesalahan fatal, yaitu dengan menariknya Izes ke tengah seperti halnya mungkin Jordi Amat ketika saat melawan Bahrain. Dan itu justru menjadi malapetaka karena dari 2 gol pertama itu kan kesalahan Nathan, oke lah itu mungkin miss. Yang kedua itu jelas Tom salah antisipasi, belakangnya tuh kosong banget. Bahkan juga gol ketiga itu kan langsung berhadapan, itu kan Jai juga agak maju, akhirnya telat nutupnya. Miss juga sepertinya juga Mimin lihat kok kurang sinkron ya antara Jai sama Miss Hilger. Beda kalau andaikan Jai dengan Rizky Ridho ataupun Jai dengan Hubner, itu sepertinya lebih klop gitu. Walaupun sering ada miss tapi saling bisa menutupi, dan ini kelihatannya ada kesalahan yang cukup fatal. Dan Mimin lihat tuh fatalnya satu, Izes ditarik ke tengah gitu ya. Izes ditarik ke tengah di saat offense. Ketika serangan balik oleh Australia itu menjadi malapetaka karena belakangnya itu Izes seperti sering telat gitu ya. Karena apa? Karena jelajah itu terlalu jauh ya gitu ya. Nah itu mungkin highlight babak pertama. Kita lihat akan respon seperti apa. Dan ini sangat-sangat luar biasa, kebobolan 3 gol dengan 3 kesalahan fatal yang harus dihukum dengan luar biasa. Itu aja sih. Semoga bisa bangkit di babak kedua ya. Itu aja. Menyedihkan, timnas Indonesia kalah telak atas Australia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3. Skuad Garuda dibantai Australia dengan skor 5-1. Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert tak bisa berbuat banyak. Meskipun sebelumnya banyak pemain utama Australia yang tak dipanggil karena cedera, namun skuad Garuda tak mampu memanfaatkan momen ini. Malahan, di babak pertama timnas Indonesia tertinggal 3-0. Lalu di babak kedua, Australia berhasil menambah keunggulan melalui gol Miller pada menit 61 dan gol Irfan pada menit 90. Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol oleh Romeni pada menit 78. Sedih banget ya guys. Ya beginilah akibatnya mengganti pelatih di tengah kompetisi. Karena kalah lawan Australia, timnas Indonesia kini berada di urutan 5 klasemen. Gimana guys, menurutmu apakah Indonesia masih punya harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Berikan tanggapanmu di kolom komentar.